Renungan Hari Selasa, 19 Maret 2024. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada Renungan Harian Selasa 19 Maret 2024. Dalam bacaan Injil Matius pasal 1, ayat 16 dan 18, sampai 21 dan 24a, atau Lukas pasal 2, ayat 41, sampai 51a. Hari ini, kita merayakan Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Pada Hari Raya Santo Yosef, kita merayakan abdi Allah yang luar biasa ini yang telah dengan setia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pelayanan Tuhan, dan yang telah menunjukkan kepada kita, apa artinya bagi kita untuk menjadi murid dan pengikut Tuhan, dengan iman dan tindakan. Sebagai suami Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef juga adalah Bapa asuh Tuhan Yesus. Dia bukan ayah biologis Tuhan Yesus, tetapi dia adalah ayah sahnya, melalui pernikahannya dengan Perawan Maria, Bunda Yesus. Santo Yosef mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan dan untuk melakukan kehendak-Nya. Dia selalu hidup dengan bajik dan terhormat, seorang model Kristen dalam segala hal. Meskipun dia hanyalah seorang tukang kayu sederhana di sebuah desa kecil di pinggiran dunia Yahudi pada waktu itu, Santo Yosef memang seorang pria besar, yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi alat yang melaluinya dia akan masuk ke dunia dan melakukan pekerjaannya. Santo Yosef juga adalah orang yang jujur dan berani yang selalu menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesamanya. Santo Yosef yang pestanya kita rayakan hari ini adalah pelindung agung gereja dan kita semua umat Kristiani sebagaimana dia adalah pelindung keluarga kudus yang setia, berkomitmen dan setia. Dan kita ingat semua yang telah dia lakukan dalam merawat keluarga kudus, yang pertama dan terutama dalam bagaimana dia bekerja keras untuk melindungi anak Yesus yang rentan dari tangan musuh-musuhnya, semua orang yang mencari kematiannya. Dia melindungi Yesus dan Maria dari bahaya bahkan sebelum Yesus lahir, merawat Maria dan membantunya menemukan tempat tinggal saat dia dan Santo Yosef pergi ke Betlehem untuk sensus Kaisar Agustus. Dan kemudian Santo Yosef membawa Maria dan Yesus ke Mesir melarikan diri dari tangan Raja Herodes, yang ingin anak Yesus untuk dibunuh. Santo Yosef mengikuti kata dan nasihat dari malaikat Tuhan yang menyuruhnya untuk membawa keluarganya keluar ke Mesir. Dia merawat mereka di sana dan membawa Maria dan Yesus kembali ke Nazaret setelah musuh-musuh Tuhan berlalu. Dia benar-benar ayah yang hebat dan orang yang saleh, mendedikasikan dirinya dan hidupnya untuk misi yang telah dipercayakan kepadanya. Dia mungkin hanya seorang tukang kayu rendahan yang sering dipandang rendah oleh orang lain, tetapi kebajikan dan kebesarannya jauh melampaui apapun. Melalui Santo Yosef, Tuhan kita Yesus lahir secara sah sebagai pewaris dan anak Daud. Sesuai dengan silsilah yang kita dengar hari ini dari Injil Matius, Santo Yosef adalah ahli waris sah Daud, lahir dari garis keturunan dan keturunannya, dan oleh karena itu, sama seperti Tuhan berjanji kepada Daud bahwa pemerintahannya, rumah dan kerajaannya akan kokoh selamanya, semua ini digenapi di dalam Kristus. Melalui Yesus Kristus, Tuhan telah datang ke dunia ini, untuk memerintah sebagai Raja kita, dan membangun kembali kerajaan Tuhan yang sejati di dunia ini. Tetapi seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kita merayakan memori mulia Santo Yosef lebih dari sekedar karena dia adalah ayah angkat Tuhan Yesus dan juru selamat kita. Karena kebajikan dan kebenarannya yang luar biasa, kami bersukacita memiliki panutan dan inspirasi yang begitu besar dalam kehidupan kami sendiri. Santo Yosef adalah teladan yang luar biasa yang dapat kita ikuti dalam hidup kita sendiri, saat kita memandangnya sebagai pemandu kita dalam perjalanan iman kita sendiri melalui hidup menuju Tuhan.
Kita selalu diingatkan bahwa kita juga harus benar, baik dan berkomitmen dalam hidup kita, berjalan dengan Tuhan dan membantu untuk membimbing satu sama lain dalam iman kepadanya. Itulah sebabnya, di masa Prapaskah ini, kita semua dipanggil untuk melihat teladan baik yang diberikan oleh Santo Yosef dan kita dipanggil untuk meniru dia dalam hidup kita sendiri, mengingatkan diri kita untuk menjadi lebih benar dan adil, lebih berkomitmen untuk ikuti Tuhan dengan mengikuti teladan Santo Yosef, yang bekerja keras dalam hidup dengan kejujuran dan keadilan, tidak memikirkan keinginan, ambisi, ego, atau keserakahan pribadinya sendiri. Dia menempatkan Tuhan di atas segalanya dan misi yang telah Dia percayakan kepadanya. Dia telah melakukan dengan kesabaran dan kebajikan. Kita semua harus ingat bahwa kita harus menunjukkan kebajikan ini dalam hidup, dalam setiap momen dan tindakan kita, dalam apapun yang kita katakan dan lakukan. Marilah kita benar-benar memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita pada masa Prapaskah ini untuk menemukan kembali iman kita kepada Tuhan, menghubungkan kembali hidup kita dengannya, mengarahkan kembali cara, pikiran dan semua hal yang kita katakan dan lakukan, agar semua itu selaras dengan Tuhan dan jalannya. Mari kita semua melakukan yang terbaik dan semakin dekat dengan Tuhan dan keselamatannya, agar kita dipenuhi dengan kasih karunia dan kasih-Nya setiap saat. Semoga Tuhan menyertai kita semua, dan semoga Dia memberi kekuatan kepada kita masing-masing agar kita dapat selalu berjalan dengan setia di hadirat-Nya, dan semoga Dia memberkati semua tindakan dan pekerjaan kita. Santo Yosef, pelindung keluarga kudus dan pelindung gereja, doakanlah kami. Doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menyerahkan awal misteri keselamatan kepada Santo Yosef untuk dijaganya dengan setia. Kami mohon, semoga berkat doanya, gerejamu selalu membantu mewujudkan karya penyelamatanmu itu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.